Kemunculan Fusion Sopan. Pada Boboiboy Galaksi Baraju nanti, kita akan diperlihatkan fusion terbaru dari Boboiboy, yaitu Boboiboy Sopan. Fusion ini merupakan gabungan dari dua elemental, yaitu solar dan topan. Tapi jujur saja gua kecewa dengan kemunculan fusion terbarunya ini. Kenapa bisa begitu? Oke, gua jelasin. Pada awal arc Baraju ini kita digiring untuk berpikir kalau pada arc Baraju kali ini kita akan diperlihatkan kuasa tahap ketiga, yaitu Nova dan Blizzard. Tapi di akhir dari arc kali ini kita diperlihatkan kejadian random, yaitu Boboiboy yang melakukan fusion. Dan ya jujur aja gua sangat jengkel dengan kejadian tersebut, karena gua merasa arc kali ini merupakan momentum yang tepat untuk kemunculan Nova dan Blizzard. Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Shh, diam Michi Bos. Cerita dah start dah. Weh korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasanya korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Tak strong weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi kenalah pakai straw. Wow. Tak strong weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Boboiboy Supra. Tak strong weh. Pakai pet techno breaker lah. Baru strong weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Boboiboy Gentar, Boboiboy Gentar dan Boboiboy Gentar. Dari watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong weh. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, timbak kau. Berhenti, Adudu. Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Boboiboy Gentar. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapan plaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni. Tukul Gentar. Kuasa juangmu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Golden Gentar. Dapatkan figura Boboiboy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Sedapnya coki-coki ni. Hah? Kita termasuk dalam dunia coki-coki. Wah, terbaik. Jom main Gopal. Jom mengembara ke dunia coki-coki. Kumpul dan main Galaxy Card sekarang. Tembakan Sori Bondori. Sekarang Dapatkan kartu Monster Galaxy Pack Quest Adventure tersedia di minimarket terdekat. Diperlihatkan Kuali, Yaya, dan Ying yang sedang memasak di kafetaria Tapops U. Ying bertanya kepada Kuali tentang menu apa yang akan dimasaknya hari ini. Kuali pun menjawab bahwa dia ingin mencoba memasak salah satu resep yang ada di dalam buku resepnya. Sementara itu di pusat kawalan terdapat Boboiboy, Gopal, dan Feng yang sedang melakukan video call dengan Tok Kasa. Tok Kasa bertanya apakah benar Pasubot dapat mempercepat proses pertumbuhan pohon uwakut. Boboiboy membenarkan pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk segera memperoleh kuasa balak setelah pohon tersebut berbuah.
Feng mengingatkan Boboiboy agar tidak terlalu terburu-buru untuk menguasai kuasa balak. Mengingat Boboiboy sebelumnya masih belum sanggup mengendalikan kuasa beliung, yang membuat dirinya menghancurkan istana Kupeteri karena tidak bisa mengontrol kuasa tersebut. Tok Kasa menenangkan Boboiboy dan menyemangatinya dengan mengatakan bahwa Boboiboy bisa menguasai kuasa tahap ketiga dengan cepat jika berada di bawah bimbingannya. Mendengar hal tersebut, Boboiboy kembali bersemangat dan tidak sabar untuk segera berlatih kembali dengan Tok Kasa sembari mempelajari tentang kuasa kristal. Namun Tok Kasa tiba-tiba marah dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengajarkan kuasa kristal karena sudah lupa bagaimana caranya, dengan alasan dirinya sudah pikun karena faktor umur. Tok Kasa lalu memberikan saran agar Boboiboy belajar kuasa lain terlebih dahulu, yaitu kuasa api dari Panglima Pirapi. Menurut Tok Kasa, Panglima Pirapi merupakan salah satu penguasa elemental yang sangat handal dan hampir berhasil mengalahkan Letaka. Tetapi sayangnya dia berhasil dikalahkan. Mendengar saran tersebut, Boboiboy, Gopal, dan Feng pergi ke bilik kebal Power Spera untuk bertemu dengan databot dan bertanya mengenai informasi seputar Panglima Pirapi. Namun proses input data tidak bisa dipercepat karena port pengecasan databot tidak berfungsi. 10 hari kemudian databot berhasil menemukan foto Panglima Pirapi bersama pasukannya. Namun hanya dengan satu foto mereka tidak bisa mengetahui lokasi dari Panglima Pirapi. Meski begitu, Boboiboy menemukan sebuah petunjuk, yaitu adanya Roktaroka dalam foto tersebut. Gopal meragukan pernyataan Boboiboy dan mengatakan bahwa gambar tersebut terlalu buram untuk menarik kesimpulan apapun. Tanpa sadar, Gopal memerintahkan databot untuk memperjelas gambar, yang membuat databot secara otomatis memproses permintaan tersebut. Mereka pun harus menunggu lagi selama 10 hari. 10 hari kemudian, databot berhasil memperjelas gambar tersebut. Dan akhirnya terkonfirmasi bahwa itu adalah Roktaroka. Mereka segera menghubungi Roktaroka untuk mengkonfirmasi foto tersebut. Namun Roktaroka menyangkal bahwa itu bukanlah dirinya dan menjelaskan bahwa sosok dalam foto itu adalah kakeknya yang bernama Tuktaroka. Boboiboy pun bertanya apakah mereka bisa bertemu dengan Tuktaroka. Roktaroka sempat terkejut, tetapi akhirnya mengatakan bahwa jika ingin bertemu Tuktaroka, mereka harus pergi ke planet Baraju. Mereka setuju untuk pergi ke sana, tetapi Roktaroka awalnya menolak dengan alasan bahwa planet Baraju sangat jauh. Namun mereka meyakinkan Roktaroka bahwa mereka memiliki kapal ruang angkasa dan kemampuan teleportasi untuk mencapai tempat yang jauh. Akhirnya Roktaroka setuju untuk kembali ke kampung halamannya di planet Baraju. Dia menjelaskan bahwa alasannya enggan kembali adalah karena kesibukannya selama ini, hingga ia tidak bisa pulang selama 10 tahun terakhir. Gopal pun bercanda dan menyalahkan Roktaroka karena mengabaikan kakeknya demi pekerjaan, yang membuat Roktaroka menangis. Air mata Roktaroka yang berupa lahar panas merusak kapal Feng yang terbuat dari besi. Namun Boboiboy berhasil menenangkan Roktaroka dengan mengatakan bahwa Tuktaroka pasti rindu pada dirinya. Tak lama kemudian mereka hampir sampai di planet Baraju. Planet ini memiliki warna yang cukup unik, yaitu 2 warna dominan, merah dan biru. Hal ini terjadi karena planet tersebut memiliki 2 iklim yang berbeda. Bagian yang berwarna biru merupakan sisi dengan iklim dingin, sedangkan bagian yang berwarna merah memiliki iklim panas. 2 iklim ekstrim ini terjadi karena planet Baraju tidak berotasi pada porosnya, sehingga salah satu sisinya terus menghadap ke bintang yang di orbitnya, sementara di sisi lainnya tidak pernah terkena cahaya bintang. Mereka mendarat di hutan Talistiwa, sebuah kawasan hijau di planet Baraju. Hutan ini memiliki iklim yang normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sehingga cocok untuk tumbuhan. Kawasan ini dipenuhi dengan berbagai jenis pohon besar. Setelah mendarat, mereka memulai perjalanan menuju kampung halaman Roktaroka. Setelah berjalan beberapa waktu,
Tanpa sampai ke tujuan, Gopal akhirnya bertanya kepada Roktaroka seberapa jauh lagi kampung halamannya. Roktaroka mengakui bahwa dia sudah lupa jalan menuju kampung halamannya karena sudah lama tidak pulang. Kemudian mereka melihat seseorang yang membawa tas besar di punggungnya. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Patok. Boboiy memutuskan untuk bertanya kepadanya tentang arah menuju kampung Roktaroka. Ternyata Pak Patok tahu jalan menuju kampung tersebut dan menunjukkan rute tercepat. Mereka pun mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk Pak Patok. Setelah beberapa saat berjalan, mereka sampai di tempat yang terasa aneh. Yaya berpendapat bahwa tempat ini adalah medan perang berdasarkan banyaknya pedang dan anak panah yang berserakan di sana. Tiba-tiba serangan berupa batu-batu es datang dari berbagai arah. Boboiy langsung berubah menjadi Boboiy Blast untuk melawan serangan tersebut dengan bebola api. Namun tidak lama kemudian serangan batu api muncul dari arah lainnya. Boboiy berubah ke kuasa es dan menggunakan jurus panah pembeku bertubi-tubi untuk menghentikan serangan tersebut. Krisis semakin memuncak ketika kedua jenis batu ini menyerang bersamaan dalam jumlah besar. Boboiy membelah dirinya menjadi dua, satu menggunakan kuasa Blast dan satu lagi menggunakan kuasa es. Namun sebelum sempat melancarkan serangan, mereka semua terkena hantaman batu-batu tersebut dan pingsan seketika. Saat pingsan, Boboiy, Gopal, dan Yaya dibawa oleh orang-orang misterius yang memakai caping dan pakaian merah. Ketika Gopal sadar, dia langsung diancam dengan pedang oleh salah satu dari mereka yang mempertanyakan identitasnya. Sebelum Gopal sempat menjawab, batu-batu es kembali menyerang. Gopal dengan sigap mengubah batu-batu itu menjadi cengkodok pisang. Sementara Boboiy dan Yaya bangkit untuk menghalau serangan lainnya. Setelah situasi terkendali, muncul seekor burung berarmor emas bernama Toby, diikuti oleh seorang karakter baru bernama Panglima Yanari. Panglima Yanari adalah pemimpin kelompok Bara. Dia datang untuk memeriksa kondisi pasukannya setelah serangan dari kelompok salju. Anak buahnya melaporkan bahwa mereka hampir terkena serangan itu, tetapi berhasil diselamatkan berkat bantuan Boboiy dan kawan-kawannya. Panglima Yanari sempat terkejut mendengar anak-anak kecil seperti Boboiy mampu menghalang serangan tersebut. Namun sebelum pembicaraan bisa dilanjutkan, serangan baru dari kelompok salju kembali datang. Panglima Yanari segera memerintahkan pasukannya untuk membawa Boboiy dan kawan-kawan ke tempat yang lebih aman. Dengan ekspresi wajah serius yang membuat Boboiy dan teman-temannya menelan ludah karena gugup. Sementara itu, di tengah medan perang, Ying dan Kuali berusaha menghalau hujan anak panah api yang turun dari langit. Saat berhasil menghentikan serangan tersebut, mereka melihat seekor bis yang mirip singa dengan bulu putih dan biru yang tertindih gerobak. Merasa kasihan, mereka memutuskan untuk membebaskan bis tersebut. Kuali berusaha mengangkat gerobak sementara Ying menghalau anak panah yang mengarah ke mereka. Setelah berhasil membebaskan bis itu, serangan panah kembali datang dalam jumlah besar. Untungnya Boboiy tiba tepat waktu dan menggunakan kuasa es untuk melindungi mereka. Namun tiba-tiba muncul sosok raksasa dari balik dinding es tersebut. Sosok besar tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Mas Gardu, pemimpin kelompok salju sekaligus pemilik bis bernama Tigre yang telah diselamatkan oleh Ying dan Kuali. Mas Gardu mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah membantu Tigre. Boboiy bertanya kepada Mas Gardu tentang situasi yang sedang terjadi. Mas Gardu menyarankan agar mereka ikut ke kamp kelompok salju terlebih dahulu karena situasi di medan perang semakin berbahaya. Namun pasukan kelompok Bara tiba-tiba mendekat dan mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri perang dengan kemenangan atas kelompok salju. Sebelum pertempuran dimulai, petir menyambar di langit, diikuti oleh hujan es di wilayah kelompok salju dan hujan air panas mendidih di wilayah kelompok Bara. Kondisi cuaca yang ekstrim memaksa kedua kelompok untuk mundur.
Di kamp kelompok salju, Boboiboy, Ying, dan Kuali berhasil berlindung dari hujan es yang sebelumnya melanda. Mereka disambut dengan baik di sana dan dianggap sebagai tamu kehormatan oleh jenderal kelompok salju, yaitu Mas Gardu. Setelahnya mereka diundang untuk masuk ke ruangan utama Mas Gardu, di mana mereka dipersilahkan untuk duduk sambil menikmati makanan yang telah disiapkan. Saat makan, Kuali terlihat khawatir dengan kondisi Gopal dan lainnya yang terpisah dari mereka. Sementara itu, di kamp kelompok Bara, Boboiboy, Gopal, dan Yaya juga diperlakukan dengan baik oleh pemimpin mereka. Boboiboy merasa heran mengapa Panglima Yanari bersikap begitu ramah kepada mereka. Panglima Yanari menjelaskan bahwa ini adalah bentuk terima kasih karena sebelumnya mereka telah menyelamatkan pasukan kelompok Bara dari serangan. Panglima Yanari juga meminta mereka untuk beristirahat terlebih dahulu dan melanjutkan pembicaraannya keesokan harinya. Yaya mencoba menghubungi Feng melalui jam kuasa miliknya, tetapi usahanya gagal. Di sisi lain, Feng baru saja sadar dari pingsannya. Dia bertanya kepada Roktaroka apa yang telah terjadi. Roktaroka menjelaskan bahwa dia berhasil menyelamatkan Feng dari ledakan yang terjadi sebelumnya. Kemudian, Roktaroka memberitahu Feng bahwa mereka sekarang berada di kampung halamannya, yaitu Kampung Ais Batu Api. Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Weh korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasa yang korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Tak strong weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi kenalah pakai straw. Wow. Tak strong weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Boboiboy Supra! Tak strong weh. Pakai pet techno breaker lah. Baru strong weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Boboiboy Gentar, Boboiboy Gentar dan Boboiboy Gentar. Dari watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong weh. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, timbak kau. Berhenti, Adudu. Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Boboiboy Gentar. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapang plaster dan tongkat tempur. Habis ni, tengok ni, Tukul Gentar. Kuasa juangmu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Golden Gentar. Dapatkan figura Boboiboy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Sedapnya coki-coki ni. Hah? Kita termasuk dalam dunia coki-coki. Wah, terbaik. Jom main Gopal. Jom mengembara ke dunia coki-coki. Kumpul dan main Galaxy Card sekarang. Tembakan Sorry Bondori. Sekarang Dapatkan kartu Monster Galaxy Pack Quest Adventure tersedia di minimarket terdekat.
Diperlihatkan Kuali, Yaya, dan Ying yang sedang memasak di kafetaria Tapops U. Ying bertanya kepada Kuali tentang menu apa yang akan dimasaknya hari ini. Kuali pun menjawab bahwa dia ingin mencoba memasak salah satu resep yang ada di dalam buku resepnya. Sementara itu, di pusat kawalan terdapat Boboiboy, Gopal, dan Feng yang sedang melakukan video call dengan Tok Kasa. Tok Kasa bertanya apakah benar Pak Subot dapat mempercepat proses pertumbuhan pohon uwakut. Boboiboy membenarkan pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk segera memperoleh kuasa balak setelah pohon tersebut berbuah. Feng mengingatkan Boboiboy agar tidak terlalu terburu-buru untuk menguasai kuasa balak, mengingat Boboiboy sebelumnya masih belum sanggup mengendalikan kuasa beliung yang membuat dirinya menghancurkan Istana Kupeteri karena tidak bisa mengontrol kuasa tersebut. Tok Kasa menenangkan Boboiboy dan menyemangatinya dengan mengatakan bahwa Boboiboy bisa menguasai kuasa tahap ketiga dengan cepat jika berada di bawah bimbingannya. Mendengar hal tersebut, Boboiboy kembali bersemangat dan tidak sabar untuk segera berlatih kembali dengan Tok Kasa sembari mempelajari tentang kuasa kristal. Namun Tok Kasa tiba-tiba marah dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengajarkan kuasa kristal karena sudah lupa bagaimana caranya, dengan alasan dirinya sudah pikun karena faktor umur. Tok Kasa lalu memberikan saran agar Boboiboy belajar kuasa lain terlebih dahulu, yaitu kuasa api dari Panglima Pirapi. Menurut Tok Kasa, Panglima Pirapi merupakan salah satu penguasa elemental yang sangat handal dan hampir berhasil mengalahkan Letaka. Tetapi sayangnya dia berhasil dikalahkan. Mendengar saran tersebut, Boboiboy, Gopal, dan Feng pergi ke bilik kebal Power Spera untuk bertemu dengan databot dan bertanya mengenai informasi seputar Panglima Pirapi. Namun proses input data tidak bisa dipercepat karena port pengecasan databot tidak berfungsi. 10 hari kemudian, databot berhasil menemukan foto Panglima Pirapi bersama pasukannya. Namun, hanya dengan satu foto, mereka tidak bisa mengetahui lokasi dari Panglima Pirapi. Meski begitu, Boboiboy menemukan sebuah petunjuk, yaitu adanya Roktaroka dalam foto tersebut. Gopal meragukan pernyataan Boboiboy dan mengatakan bahwa gambar tersebut terlalu buram untuk menarik kesimpulan apapun. Tanpa sadar, Gopal memerintahkan databot untuk memperjelas gambar yang membuat databot secara otomatis memproses permintaan tersebut. Mereka pun harus menunggu lagi selama 10 hari. 10 hari kemudian, databot berhasil memperjelas gambar tersebut. Dan akhirnya terkonfirmasi bahwa itu adalah Roktaroka. Mereka segera menghubungi Roktaroka untuk mengkonfirmasi foto tersebut. Namun Roktaroka menyangkal bahwa itu bukanlah dirinya dan menjelaskan bahwa sosok dalam foto itu adalah kakeknya yang bernama Tuktaroka. Boboiboy pun bertanya apakah mereka bisa bertemu dengan Tuktaroka. Roktaroka sempat terkejut, tetapi akhirnya mengatakan bahwa jika ingin bertemu Tuktaroka, mereka harus pergi ke planet Baraju. Mereka setuju untuk pergi ke sana, tetapi Roktaroka awalnya menolak dengan alasan bahwa planet Baraju sangat jauh. Namun mereka meyakinkan Roktaroka bahwa mereka memiliki kapal ruang angkasa dan kemampuan teleportasi untuk mencapai tempat yang jauh. Akhirnya Roktaroka setuju untuk kembali ke kampung halamannya di planet Baraju. Dia menjelaskan bahwa alasannya enggan kembali adalah karena kesibukannya selama ini, hingga ia tidak bisa pulang selama 10 tahun terakhir. Gopal pun bercanda dan menyalahkan Roktaroka karena mengabaikan kakeknya demi pekerjaan, yang membuat Roktaroka menangis. Air mata Roktaroka yang berupa lahar panas merusak kapal Feng yang terbuat dari besi. Namun Boboiboy berhasil menenangkan Roktaroka dengan mengatakan bahwa Tuktaroka pasti rindu pada dirinya. Tak lama kemudian mereka hampir sampai di planet Baraju. Planet ini memiliki warna yang cukup unik, yaitu dua warna dominan, merah dan biru. Hal ini terjadi karena planet tersebut memiliki dua iklim yang berbeda. Bagian yang berwarna biru merupakan sisi dengan iklim dingin,
sedangkan bagian yang berwarna merah memiliki iklim panas. Dua iklim ekstrim ini terjadi karena planet Baraju tidak berotasi pada porosnya, sehingga salah satu sisinya terus menghadap ke bintang yang di orbitnya, sementara di sisi lainnya tidak pernah terkena cahaya bintang. Mereka mendarat di hutan Talistiwa, sebuah kawasan hijau di planet Baraju. Hutan ini memiliki iklim yang normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sehingga cocok untuk tumbuhan. Kawasan ini dipenuhi dengan berbagai jenis pohon besar. Setelah mendarat, mereka memulai perjalanan menuju kampung halaman Roktaroka. Setelah berjalan beberapa waktu, tanpa sampai ke tujuan, Gopal akhirnya bertanya kepada Roktaroka, seberapa jauh lagi kampung halamannya. Roktaroka mengakui bahwa dia sudah lupa jalan menuju kampung halamannya karena sudah lama tidak pulang. Kemudian mereka melihat seseorang yang membawa tas besar di punggungnya. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Patok. Boboiboy memutuskan untuk bertanya kepadanya tentang arah menuju kampung Roktaroka. Ternyata Pak Patok tahu jalan menuju kampung tersebut dan menunjukkan rute tercepat. Mereka pun mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk Pak Patok. Setelah beberapa saat berjalan, mereka sampai di tempat yang terasa aneh. Yaya berpendapat bahwa tempat ini adalah medan perang, berdasarkan banyaknya pedang dan anak panah yang berserakan di sana. Tiba-tiba serangan berupa batu-batu es datang dari berbagai arah. Boboiboy langsung berubah menjadi Boboiboy Blast untuk melawan serangan tersebut dengan bebola api. Namun tidak lama kemudian serangan batu api muncul dari arah lainnya. Boboiboy berubah ke kuasa es dan menggunakan jurus panah pembeku bertubi-tubi untuk menghentikan serangan tersebut. Krisis semakin memuncak ketika kedua jenis batu ini menyerang bersamaan dalam jumlah besar. Boboiboy membelah dirinya menjadi dua, satu menggunakan kuasa Blitz dan satu lagi menggunakan kuasa es. Namun sebelum sempat melancarkan serangan, mereka semua terkena hantaman batu-batu tersebut dan pingsan seketika. Saat pingsan, Boboiboy, Gopal, dan Yaya dibawa oleh orang-orang misterius yang memakai caping dan pakaian merah. Ketika Gopal sadar, dia langsung diancam dengan pedang oleh salah satu dari mereka yang mempertanyakan identitasnya. Sebelum Gopal sempat menjawab, batu-batu es kembali menyerang. Gopal dengan sigap mengubah batu-batu itu menjadi cengkodok pisang, sementara Boboiboy dan Yaya bangkit untuk menghalau serangan lainnya. Setelah situasi terkendali, muncul seekor burung berarmor emas bernama Tobi, diikuti oleh seorang karakter baru bernama Panglima Yanari. Panglima Yanari adalah pemimpin kelompok Bara. Dia datang untuk memeriksa kondisi pasukannya setelah serangan dari kelompok salju. Anak buahnya melaporkan bahwa mereka hampir terkena serangan itu, tetapi berhasil diselamatkan berkat bantuan Boboiboy dan kawan-kawannya. Panglima Yanari sempat terkejut mendengar anak-anak kecil seperti Boboiboy mampu menghalang serangan tersebut. Namun sebelum pembicaraan bisa dilanjutkan, serangan baru dari kelompok salju kembali datang. Panglima Yanari segera memerintahkan pasukannya untuk membawa Boboiboy dan kawan-kawan ke tempat yang lebih aman dengan ekspresi wajah serius yang membuat Boboiboy dan teman-temannya menelan ludah karena gugup. Sementara itu, di tengah medan perang, Ying dan Kuali berusaha menghalau hujan anak panah api yang turun dari langit. Saat berhasil menghentikan serangan tersebut, mereka melihat seekor bis yang mirip singa dengan bulu putih dan biru yang tertindih gerobak. Merasa kasihan, mereka memutuskan untuk membebaskan bis tersebut. Kuali berusaha mengangkat gerobak, sementara Ying menghalau anak panah yang mengarah ke mereka. Setelah berhasil membebaskan bis itu, serangan panah kembali datang dalam jumlah besar. Untungnya Boboiboy tiba tepat waktu dan menggunakan kuasa es untuk melindungi mereka. Namun tiba-tiba muncul sosok raksasa dari balik dinding es tersebut. Sosok besar tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Mas Gardu, pemimpin kelompok salju sekaligus pemilik bis bernama Tigre yang telah diselamatkan oleh Ying dan Kuali.
Mas Gardu mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah membantu Tigre. Boboiboy bertanya kepada Mas Gardu tentang situasi yang sedang terjadi. Mas Gardu menyarankan agar mereka ikut ke kamp kelompok salju terlebih dahulu karena situasi di medan perang semakin berbahaya. Namun pasukan kelompok Bara tiba-tiba mendekat dan mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri perang dengan kemenangan atas kelompok salju. Sebelum pertempuran dimulai, petir menyambar di langit, diikuti oleh hujan es di wilayah kelompok salju dan hujan air panas mendidih di wilayah kelompok Bara. Kondisi cuaca yang ekstrim memaksa kedua kelompok untuk mundur. Di kamp kelompok salju, Boboiboy, Ying, dan Kuali berhasil berlindung dari hujan es yang sebelumnya melanda. Mereka disambut dengan baik di sana dan dianggap sebagai tamu kehormatan oleh jenderal kelompok salju, yaitu Mas Gardu. Setelahnya mereka diundang untuk masuk ke ruangan utama Mas Gardu, di mana mereka dipersilahkan untuk duduk sambil menikmati makanan yang telah disiapkan. Saat makan, Kuali terlihat khawatir dengan kondisi Gopal dan lainnya yang terpisah dari mereka. Sementara itu, di kamp kelompok Bara, Boboiboy, Gopal, dan Yaya juga diperlakukan dengan baik oleh pemimpin mereka. Boboiboy merasa heran mengapa Panglima Yanari bersikap begitu ramah kepada mereka. Panglima Yanari menjelaskan bahwa ini adalah bentuk terima kasih karena sebelumnya mereka telah menyelamatkan pasukan kelompok Bara dari serangan. Panglima Yanari juga meminta mereka untuk beristirahat terlebih dahulu dan melanjutkan pembicaraannya keesokan harinya. Yaya mencoba menghubungi Feng melalui jam kuasa miliknya, tetapi usahanya gagal. Di sisi lain, Feng baru saja sadar dari pingsannya. Dia bertanya kepada Roktaroka apa yang telah terjadi. Roktaroka menjelaskan bahwa dia berhasil menyelamatkan Feng dari ledakan yang terjadi sebelumnya. Kemudian, Roktaroka memberitahu Feng bahwa mereka sekarang berada di kampung halamannya, yaitu Kampung Ais Batu Api.